Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan keberkahan kepada kita semua, anak-anak kita, dan juga kepada rezeki kita, dan insya Allah di akhir hidup kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kalau saya lihat jamaah ini rata-rata umurnya ada yang 17, ada yang 71. Jadi saya itu sambil mikir saya menyampaikan apa. Iya. Kalau mayoritas 71 berarti kira-kira persiapan meninggal gitu lah ya. 71 ke atas. Rata-rata di masjid ini yang sepuh ada, yang anak-anak ada. Terus kemana bapak-bapak ini? Para pemuda kita itu kemana Pak Bu? Jadi yang ada adalah yang atas dan yang bawah. Ya. Mudah-mudahan nanti jamaahnya akan bertambah bahwa urusan agama ini adalah bukan hanya urusan orang tua dan anak-anak, tetapi urusan kita semua. Bisa. Bapak Ibu sekalian, di rumah kemarin punya Pak teman Yanto malas meminta bawa saya bicara tentang Muharram. Ini bulan apa Bu? Halo Bu? Kalau ada suaranya masih hidup ya. Bulan Muharram, salah satu dari kebanggaan kita umat Islam adalah kita memiliki tahun sendiri yang disebut dengan tahun Hijriah. Bulan pertama namanya bulan Muharram. Yang kedua Safar. Safar atau Sofar? Safar. Kalau Safar itu Safar yusafiru musafir ya. Safari Ramadan ya kali. Ini Sofar. Jadi Muharram, Sofar, terus Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Tsani, Jumadil Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Tsani, terus Rajab, Sa'ban, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian Rajab, Sya'ban, Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang kalau versi Jawa gimana? Apal surah Safar mulut Pak Tum. Surah Safar mulut, badal mulut ya. Oke, kita sama-sama supaya pertama mengenal, yang kedua penyebutannya supaya betul. Penyebutannya menggunakan gaya Arab ya. Kalau kita katakan Dzulqa'dah, itu Dzulqa'dah ya. Harusnya Dzulqa'dah. Gitu. Jadi pertama Muharram. Sama-sama Bu, Bapak. Muharram. Safar. Muharram. Safar. Rabiul Awal. Itu ada panjangnya. Rabiul Awal. Rabiul Tsani. Jumadil Awal. Jumadil Tsani. Kemudian Rajab. Tidak ada panjangnya. Rajab. Sya'ban. Ramadan. Terus Syawal itu ada tasdidnya. Syawal. Kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada Bapak Ibu yang bisa menghafal, acungkan tangan, saya kasih bonus 100.000. Ayo Bu. Aku nggak enak kalau aku yang ngacung. Ayo ibu ngacung, bapak-bapak masuk nggak berani ngacung, Pak Udin. Iya. Nggak boleh baca Bu. Kalau baca berarti nggak jadi hadiahnya.
Kalau pakai baca itu cuma 10.000 ya Bu. Oh gitu ya Bu ya. Udah saya tambahin 25.000 deh. Nah, bahasanya beda ya. Nah, kita ingin mengenal bahwa kita itu punya bulan tersendiri. Sekarang tanggal berapa Muharram? 11. 10. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 10. Oh sudah masuk. Sudah masuk 11 karena 11. maghrib ya. Maghribnya. Jangan lupa Bapak Ibu, awal hari dalam bulan Hijriyah adalah maghrib. Ini kasus banyak yang terjadi ketika haji Bapak Ibu sekalian. Lempar jumroh itu, ada yang berpendapat katanya lempar jumroh itu nanti jam 11 malam lempar untuk hari ini, nanti jam 1 lempar untuk hari Senin. Biar nggak pulang. Biar nggak pulang. Masalahnya itu kan pergantian hari dalam Maghrib. Islam itu bukan jam 12, Iya. tapi Maghrib. itu yang harus dipahami karena kita umat Islam menggunakan ini. Seperti kita berpuasa, bukanya di maghrib kan, Iya. itu menunjukkan pergantian hari dalam agama kita. Di dalam bulan kita adalah maghrib. Ibu jadi Bu 25.000. Jadi Bu. Jadi baik. Silakan. Ya. Kurang panjang Bu. Kurang panjang. Supaya kelihatan dalam bahasa Arab itu harus ada penekanan supaya kelihatan panjang. Robi itu sebenarnya musim semi. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumad itu panjang loh Bu. Iya, terus Masya Allah, terus iya, Masya Allah. Iya. Iya. Zulqa'dah. Zulqa'dah. Bukan Zulqaidah. Zulqa'dah. Zulqa'dah. Zulhijjah. Masya Allah. Susah Bu ya? Mau diulangi lagi? Tambah 25 jadi 50. Nanti diminta di Pak Rianto ya. Enggak, saya titip Pak Rianto. Ya. Ibu siapa namanya? Rabiasi dari Plaza, Pondok Plaza. Pondok Plaza mana ya? Oh. Ustadznya meninggal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah masih berikan keberanian di mana di satu masjid ini tidak ada yang berani kecuali ibu. Berani dulu. Salah benar itu urusan belakang. Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan beberapa hadis tentang hari yang disebut dengan ataupun pembagian bulan di dalam agama kita. Salah satunya saya ambil dari hadis Rasulullah SAW bahwa inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran, sesungguhnya syahr bulan, jumlah bulan dalam agama kita itu ada 12 syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard, yaitu di mana bulan di mana di sana Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun, di antara 12 bulan ini ada 4 bulan arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, yang dimuliakan. Bapak Ibu kalau mendengar bulan haram itu artinya apa? Dimuliakan. Haram itu apa Pak? Babi haram betul? Haram, dilarang. Tapi kalau Masjidil Haram Dimuliakan. Dimuliakan. masjid yang diharamkan, Dimuliakan. dimuliakan. Baik.
Dalam bahasa Arab itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada akronim, apa namanya? Akronim itu singkatan ya. Antonim. Antonim itu dua kata yang Persamaan. bertentangan. Kalau tinggi lawannya, Rendah. kalau kenyang lawannya, kalau ngantuk lawannya, tidur. Maksudnya kalau ngantuk teruskan tidur gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab itu ada kata-kata satu kata, tetapi maknanya tergantung kepada konteksnya. Maka kata haram itu ketika disambung dengan babi menjadi haram, tidak boleh. Tapi kalau masjid dengan haram berarti masjid yang mulia. Begitu. Yang satu haram, yang satu mulia, yang satu dilarang, yang satu dimuliakan. Beda, ya. Bahkan pada konteks sekarang ini kampus itu juga disebut dengan haram. Maka sering mengatakan mereka, misalnya mereka mengatakan, "Fain anta, kamu ada di mana?" Di Haramil Jamiah. Di Haramil Jamiah. Saya sedang ada di kampusnya yang dihormati, yang dimuliakan. Nah, di sini kata ya surat At-Taubah ayat 36 mengatakan bahwa iddat asyhur, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12. Di mana 12 bulan itulah langit dan bumi diciptakan. Tetapi setelah itu Allah mengatakan, tetapi di antara 12 itu ada arba'atun hurum, jamaknya. Ada 4 bulan yang disucikan, yang dihormati dalam tradisi Arab sejak lama. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang benar. Fala tadlimu fihinna anfusakum, pada bulan-bulan itu jangan kalian mendolimi dirimu sekalian. Jamaah sekalian, ayat ini berkaitan dengan kebiasaan orang Arab, khususnya orang Quraisy zaman dulu, khususnya orang-orang bukan Quraisy, khususnya orang-orang jahiliyah. Mereka hidup bersuku-suku, mereka hidup di tengah padang pasir yang tidak ada air, tidak ada pepohonan. Maka mereka sangat ingin mendapatkan air, berebut air. Selain itu juga berebut padang untuk peternakan. Begitu juga mereka berebut kekuasaan. Sehingga kerjanya orang Arab jahiliyah itu perang terus, Bapak Ibu sekalian. Beberapa dalam sejarah Arab itu ada beberapa suku yang perangnya seumur hidup antara satu suku dengan suku yang lain. Lalu apa kaitannya dengan bulan ini, dengan arba'atus syuhur, 4 bulan ini? Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada mereka bahwa tolong di 4 bulan ini kalian jangan perang. Kira-kira begitu. Jangan perang, hormati di bulan itu adalah di mana orang bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang 4 bulan itu disebutkan dalam hadis lain, inna zaman, hadis Muslim 1679, Bukhari 4662, inna zaman qad istadara ka hayata yaumil khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bulan sudah beredar, sudah kembali kepada keadaannya semula. Ini harus ceritanya agak panjang di balik ini. Saya singkat saja Bu ya. Kalau bertanya nanti saya berikan jawaban. Tapi kalau tidak bertanya tidak usah diterangkan Ibu ya. Bahwa mengapa zaman qad istadara ka hayati yaumil khalaqallahu samawati wal ardh. As-sanatu 12 ya syahran, sesungguhnya sanah 1 bulan itu satu tahun itu ada terjadi 12 bulan. Minha arba'atu hurumun, yaitu ada 4 bulan yang haram. Ya, salasun mutawaliyat, 3 bulan itu berturut-turut. Yang pertama adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Itu ya tadi ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ibu ini mau catat lagi Bu ya. Ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan ini termasuk nanti urusan dengan haji. Di 3 bulan ini Bapak boleh umroh dulu. Dalam 3 bulan haram ini umrohnya Zulqa'dah, di awal Zulqa'dah boleh.
Ya, nanti pas datang haji baru melaksanakan haji. 3 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram adalah bulan yang suci yang berturut-turut. Ya. Tetapi ada 1 bulan yang disebut dengan Rajab sebagai Rajab Mudhar. Mudhar ini satu suku di Arab Saudi yang sangat senang dengan bulan ini, sehingga punya gelar dengan Rajabu Mudhar. Dan Rajab ini berada baina Jumadi wa Sya'ban, baina Jumadil awal, Asani dan Sya'ban. Jadi sekali lagi dalam hadis sahih ini dikatakan bahwa 4 bulan hurum, 4 bulan yang disucikan itu adalah 1 bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, kemudian yang keempat bulan Rajab. Bukan Rajab, itu salah Bu dalam bahasa Arab. Rajab. Begitu ya. Bahasa Arab itu ada seperti musiknya Pak Bu ya. Kalau panjang dipanjangkan, kalau pendek dipendekkan. Iya. Orang Indonesia kan nggak tahu, kadang-kadang terus memanjangkan. Saya pernah diejek gitu, di tengah-tengah masyarakat itu. Saya lewat, tapi masyarakatnya masyarakat Mesir sana ya, bukan masyarakat sini. Assalamualaikum. Pertama saya merasa, ada orang Indonesia nih di tengah masyarakat Mesir kan. Saya tengok, ternyata orang Arab juga gitu kan, orang Mesir juga. Saya bilang Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 2 kali 3 kali. Mulai nih, ada maksud apa ini orang ini gitu. Rupanya saya tanya, mereka itu kaget dan heran karena kumnya kepanjangan. Assalamualaikum, kan nggak ada wawunya di situ katanya. Kenapa dipanjangkan, gitu kan? Kalau assalamualaikum mereka salam, assalamualaikum, assalamualaikum, itu tidak assalamualaikum, akan kum, wah sudah sisa. Nah, terus saya tanya, kenapa? Lalu saya coba masuk di satu bis yang isinya orang Indonesia itu, ya begitu itulah assalamualaikumnya. Jadi rupanya mereka heran dengan mengatakan assalamualaikum yang panjang itu. Sesekali saya bawa orang Mesir dari kampus, saya bawa ke Kaliurang karena mereka suka jalan-jalannya ke gunung. Karena gunung di sana batu, gunung di sini hijau. Mereka sangat terkagum dengan Indonesia. Saya bilang Indonesia jannah, Indonesia itu surga kan, saya bilang. Dia manggut-manggut karena di sana kalau lihat gunung batu semua. Kalau di kita semuanya hijau, alhamdulillah. Nah, ketika di jalan saya katakan, di situ kan ada rumah sakit apa di Kaliurang? Gracia sangat. Ada yani mustasfa mustasfa. Saya bilang lagi mustasfa Masihi. Ini adalah mustahab Masihi. Mereka, gitu. Saya katakan mustasfa Masihi ya akhi. Oh ya, baru paham dia. Mustasfa Masihi ya akhi. Mustasfa Masihi. Itu ada tekan gitu Bu. Mustasfa Masih, baru dia paham. Oh, rumah sakit Kristen, ya saya bilang gitu. Tapi kalau Mustasfa Masih nggak paham mereka Pak. Itu panjang pendek itu sangat menentukan makna dalam pemahaman orang Arab karena kebiasaan mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau orang Indonesia kan nggak ada jeda-jeda begitu ya. Bahasa Indonesia nggak ada panjang-panjangnya. Betul ya? Betul, nggak ada kan? Nggak ada wawunya di situ, maka pendek saja. Bapak Ibu sekalian, kita perlu untuk mengagungkan hari-hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk di dalamnya bulan Muharram. Misalnya di dalam salah satu ayat Rasulullah SAW, ya, mengapa kita harus mengagungkan hari-hari baik? Dzalika may yu'adhimu sya'airallah. Siapa saja yang mengagungkan sya'airallah, ya, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala, fa innaha min taqwal qulub, kata Allah. Berarti kalau orang mau mengagungkan hari-hari besar, hari-hari yang suci, hari-hari yang terhormat dalam agama kita, itu adalah cermin dari ketakwaan hati seseorang atau ketakwaan orang-orang yang ada di sana.
Jamaah sekalian, begitulah alam sekarang. Dunia ini kan selalu terbagi kepada yang istimewa dan biasa, betul ya? Berangkat haji yang istimewa apa? Plus, Bu. Iya. Maaf, ini harus berganti posisi. Sudah mulai geringsing Pak. Iya. Sudah mulai tanda-tanda kematian sudah hampir datang Pak. Monggo ibu yang mau selonjor, bapak boleh, silakan ya. Dalam dunia ini sudah secara otomatis memang selalu dibagi dua. Ada yang istimewa. Kalau naik haji yang istimewa berarti kira-kira haji plus ya begitu. Harganya berapa? Harganya ada 400, betul ya? Kalau haji reguler 65-an lah gitu ya. Naik kereta api ada yang plus, Ya. ada yang bisnis, ada yang Luxury. yang susah, yang ekonomi. Ya, itu ya. Saya masih ingat itu dari Kuningan ke Jogja itu 7.000 Pak. Tahun berapa pas kuliah itu? 7.000 rupiah. Tapi baunya bermacam-macam. Ada bau kambing, ada bau macam-macam ya. Kadang-kadang dapat di samping toilet ya, masya Allah itu zaman dulu ya masih 7.000 saja. Itu ekonomi. Kemudian selalu ada begitu. Begitupun Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan hari, menciptakan bulan itu juga ada yang istimewa, ada yang biasa. Menciptakan tempat pun ada yang biasa, ada yang luar biasa. Kenapa Bapak suka untuk berhaji? Kenapa? Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan Bapak Ibu haji semua. Amin. Semuanya berangkat dari masjid Miftahul Jannah. Pak Arianto bawa bendera, tulisannya Miftahul Jannah. Terus masuk bis langsung berangkat masuk ke Mekah Mukarramah. Kenapa begitu? Mekah Mukarramah disebut haram karena punya kelebihan. Apa kelebihan Mekah? Apa kelebihan Mekah di samping yang lain? Salah satunya disebut daerah yang haram, yang suci, disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalamnya ada yang disebut dengan Masjid Baitullah. Kalau Bapak Ibu sholat di masjid di Baitullah itu sama dengan sholatnya 1.000 kali Bapak Ibu sholat di sini. 100.000. Kalau di Masjid Nabawi 100.000 kali sholat di sini. Kalau di Masjidil Aqsa 500 kali sholat di sini. Kalau 100.000 itu kita sholat ini kan paling tidak 5 kali dalam sehari. Sekarang 100.000 dibagi 5 itu pintar bermari. Kalkulator Bu, kalkulator dicek dulu. 100.000 dibagi 5 itu berapa? 20.000. 20.000 kali ya Allah, 20.000 hari ya. 20.000 hari. Berapa tahun itu kira-kira? Dibagi 300, 20.000 dibagi 300, kira-kira 7 tahunan lah kira-kira ya. Sekali sholat di Masjidil Haram itu sama dengan Bapak Ibu 7 tahun sholat di sini. Kenapa pahalanya begitu banyak? Karena di situ tempat istimewa di situ. Kalau ditanyakan sebabnya, kita tidak akan bisa menjawab. Tetapi persoalannya Allah telah mengistimewakan itu semua. Sholat di Madinah 1.000 kali, sholat di sini dan sholat di Masjidil Aqsa 500 kali. Maka ada hadis yang mengatakan, mari Bapak Ibu sekalian, kalau kalian bermusafir, jangan lupa pentingkan 3 masjid ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjid. Moga Pak Dianton jadwalnya diurutkan. Siap. Iya. Siapa yang mau berjalan-jalan ke 3 masjid ini daftar sama Pak Dianton. Insyaallah. Insyaallah gratis. Gratis daftarnya. Gratis daftarnya Bu ya. Kalau tiketnya harus sendirilah ya, kasihan Pak Rianto harus bayar ya. Bapak Ibu sekalian, apa yang
diistimewakan dari apa? Dari bulan Muharram ini. Beberapa hadis ini menunjukkan keistimewaan bulan Muharram ini, dan ada yang disebut dengan Syahrullahi al-Muharram. Saya bacakan hadis keutamaan bulan Muharram ini. Saya ambil hadisnya adalah riwayatnya siapa? Abu Hurairah ya. Hadatsani Qutaibah ibnu Sa'id, hadatsana Abu Awanah an Abi Basharin an Humaid bin Abdul Rahman, kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami, yang paling afdal untuk berpuasa adalah ba'da Ramadan, setelah Ramadan adalah Syahrullahil Muharram. Ada kata-kata Syahrullah, bulannya Allah ya, Syahrullah. Kenapa Syahrullah? Ini ada beberapa cerita. Orang-orang jahiliyah mengatakan bulan Safar. Masih ingat Bu? Kalau Safar ya, betul ya tadi? Muharram, Safar. Safar itu bulan keberapa? Zaman dulu namanya sebenarnya Muharram itu adalah Safar awal. Jadi urutannya zaman dulu, Safar awal, Safar tsani, terus Rabiul awal, Rabiul tsani, Jumadil awal, Jumadil tsani. Tetapi Allah dengan kedatangan Islam, Allah menamakan bulan Safar awal itu dengan Muharram. Maka disebut Syahrullahi al-Muharram. Sangat disukainya bulan ini. Maka kita saking istimewanya, kita diminta untuk berpuasa khususnya pada tanggal berapa? 10 Muharram. Wa afdalus salati ba'da faridah salatul lail, dan salat yang paling afdal setelah salat wajib yaitu pada malam hari ya. Bapak Ibu sekalian, saya bacakan lagi hadis yang lain yang berkaitan dengan ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu, ini juga tentang Muharram ya. Kemudian khadama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Fara'al yahudu tasum. Orang Yahudi ketika itu berpuasa yauma Asyura. Jadi orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Faqal, kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, "Mahada, kenapa kalian berpuasa? Apa ini? Apa yang terjadi?" Orang Yahudi mengatakan, "Hada yaumun salih, ini adalah hari yang baik. Hada yaumun najallahu bani Israil min aduwwihim." Hari ini, tanggal 10 ini adalah di mana Allah telah menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuh mereka, khususnya Fir'aun ya. Yaitu peristiwa ketika Fir'aun mengejar siapa? Bani Israel sampai ke tepi lautan, kemudian Musa alaihissalam membelah lautan, kemudian menyelamatkan Bani Israel sampai kepada tempat sekarang ini di Palestina. Kemudian fasamahu Musa. Nah, setelah mereka selamat dari kejaran Fir'aun dan Fir'aun itu tenggelam, kemudian Musa berpuasa untuk hari itu. Itu orang Yahudi menerangkan pada Nabi. Nah, kemudian Nabi mengatakan, "Fa'ana ahaqqu, saya lebih hormat lagi sama Musa alaihissalam," kata Nabi. "Fa'ana ahaqqu bi Musa minkum, daripada kalian saya lebih hormat lagi pada Musa." Wasamahu, kemudian Nabi Muhammad SAW berpuasa juga pada tanggal 10 Asyura ini. Wa amara bisyamihi, kemudian memberikan perintah kepada sahabatnya untuk berpuasa juga. Kemudian hadis lain, Sahih Muslim 1334, hampir serupa dengan ini, An Abi Abbas dan sebagainya. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina sama Rasulullah, ketika Rasul itu berpuasa di tanggal 10 Asyura. Wa amara bisyami, kemudian Nabi itu memerintahkan kepada siapa? Sahabatnya untuk berpuasa. Kemudian qalu ya Rasulullah, sebagian sahabat mengatakan qalu ya Rasulullah, wahai Rasul,
Innahu yaumun, pada tanggal 10 ini, yaumun, sebuah hari tu'azzimuhu al-yahud wa nasara. Bahwa di hari tanggal 10 ini sesungguhnya adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi mengatakan, dan Nabi berkeinginan untuk berbeda daripada orang Yahudi dan Nasrani. Gitu ya Pak ya. Dalam tradisi lain, orang Yahudi itu sukanya kumis, betul? Tapi kalau Bapak berkumis ada nggak sini? Tapi bukan Yahudi ya. Ada yang disunahkan untuk mencukur kumis, dan kemudian kita disunahkan memanjangkan supaya beda dengan orang Yahudi. Nah, begitu juga kebiasaan itu terjadi pada puasa. Ketika 10 Asyura itu orang-orang Yahudi berpuasa, orang Nasrani berpuasa, kemudian Nabi berangan-angan, fa idza kana al-'am, seandainya besok al-muqbil, tahun yang akan datang, insyaallah sunnah, insyaallah saya akan berpuasa pada hari itu, yaitu pada hari At-Tasi', pada hari ke-9. Disinilah ini menjadi dasar bagi yang disebut dengan puasa Tasu'a selain puasa Asyura. Hadis yang semacam ini, Bapak Ibu sekalian, hadis itu dibagi 4. Pertama, ada hadis namanya hadis qauli. Hadis itu adalah perkataan Nabi yang berupa qaul, perkataan. Kalau Nabi mengatakan begini, berarti itu hadis. Jadi yang keluar dari mulut Nabi isinya hadis. Kemudian apa yang disebut dengan hadis fi'li, hadis yang berupa perbuatan. Nabi melakukan apapun itu jadi contoh bagi kita semua. Nabi misalnya salat Nabi ala rahilatihi, Nabi itu pernah salat di atas kendaraannya. Zaman itu Bapak Ibu sekalian, zaman itu orang mungkin gak berpikir, ngapain sih Nabi salat di atas punggung unta, betul gak? Tapi kemudian memberikan contoh, Pak. Kalau dalam keadaan tertentu boleh sholat di atas punggung unta. Tapi hikmahnya sampai sekarang Bapak Ibu sholat di atas punggung mobil, di atas punggung kereta sama pesawat, ya, kapal. Itu rupanya kita meniru Nabi di atas punggung unta. Nah, itu namanya perilaku Nabi yang menjadi hadis juga. Yang ketiga, ada hadis takriri, ketetapan Nabi. Misalnya Nabi itu pernah dulu disodori biawak. Tahu biawak Pak? Pernah makan? Ya. Nah, Nabi itu diberikan biawak oleh Salman Al-Farisi, orang Persia, Iran sekarang itu ya, orang-orang Iran. Nabi mengatakan, Nabi mau nggak? Nabi mengatakan tidak, saya tidak mau. Tetapi Nabi tidak melarang orang makan biawak. Itu artinya Nabi menetapkan biawak itu boleh bagi yang mau. Cuma Nabi memang tidak punya tradisi makan biawak, akhirnya tidak mau. Tetapi menetapkan bahwa itu boleh. Nah, itu namanya hadis takriri. Masih banyak contoh-contoh hadis semacam ini. Dan yang keempat ada yang disebut dengan hadis hammi. Hadis hammi itu hadis keinginan yang termasuk ini puasa Tasu'a. Karena apa? Sebelum tahun depan Nabi mengatakan, besok kalau saya masih hidup, tahun depan saya akan puasa Tasu'a pada tanggal 9. Ternyata Nabi meninggal sebelum itu. Kalau kita keinginan tinggal keinginan. Bagi Nabi keinginan itu adalah sunnah atau perintah atau contoh bagi kita. Maka Bapak Ibu yang puasa hari kemarin, hari yang ke-9, itu boleh berpuasa. Kalau sekarang tanggal 10 boleh juga. Dua-duanya boleh? Boleh. Karena dua-duanya pernah dilakukan dan diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, jadi di balik bulan Muharram ini sebenarnya ada peristiwa yang sangat besar, hari-hari yang sangat besar yang selalu diperingati oleh kita. Kemerdekaan Indonesia diperingati nggak, Bu? Untuk apa?
untuk mengingat perjuangan para pahlawan, untuk mengingat G30 SPKI. Tergantung zamannya Pak ya. Kalau dulu zaman Soeharto tiap itu film itu ya, film G30 SPKI diputar sampai di kepala saya itu masih dengar itu suaranya itu. Ngiung-ngiungnya itu masih ingat itu. Itu memang penanaman ideologi betul itu zaman Soeharto, supaya tahu bahwa Soeharto lah sesungguhnya yang berjasa gitu. Wallahu a'lam siapa yang berjasa ya. Diperingati. Nah, peringatan bulan Muharram ini banyak yang mengatakan di bulan Muharram ini ada bulan-bulan yang sangat mulia karena salah satunya adalah bagi Nabi Musa alaihissalam telah diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Satu suku, satu bangsa selamat sampai sekarang kira-kira adalah orang-orang Yahudi. Bapak Ibu sekalian, Bani Israel itu salah satunya adalah Yahudi. Bani Israel itu adalah gelar bagi Nabi siapa? Yakub alaihi salam. Yakub punya anak berapa? 10. Salah satunya Yahudi ini salah satunya. Termasuk Nabi Yusuf, termasuk siapa lagi? Siapa lagi? Iya. Salah satunya Yahudi ini, keturunan Yahudi itu termasuk keturunan Bani Israel yang berkembang. Bapak Ibu sekalian, ini sebuah peristiwa besar yang kita sama sekali tidak harus ataupun harus memperingatinya, baik bagi orang-orang Yahudi dan juga bagi kita umat muslim. Karena di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat baik, pelajaran yang harus kita ingat betapa besarnya kekuasaan Allah di samping kekuasaan manusia. Kalau Fir'aun sudah mengatakan saya adalah Tuhan, maka disitulah Allah memberikan pelajaran kepadanya. Bapak Ibu bisa membuka surat Yunus ayat 92 atau ayat sebelumnya. Monggo dibuka dulu kalau yang bawa HP. Bisa dibacakan Pak? Surat Yunus ayat 92. Sudah dibuka? Dibuka aplikasinya ya. Sekaligus kita coba lihat tafsirnya. Yunus 90 ya? 90. Kemudian yang sebelumnya, ada yang sebelumnya? Ada peristiwa ditenggelamkannya itu 96. Ada Al-Quran Pak? Bu? Ya, coba bisa saya lihat. Ya, ada artinya. Kami selamatkan Bani Israel. Iya. Itu bisa. Ada yang sudah ketemu sebelumnya, sebelum ayat itu? Yunus 90. Baik. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini peristiwa besar yang diperingati Bani Israel dan juga peristiwa besar yang harus kita peringati juga. Karena di dalamnya terdapat pelajaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi kita semua. Ayat 90. Wa jawazna bi bani Israil al-bahra. Jawaza itu artinya kami seberangkan. Kami seberangkan Bani Israil al-bahra, melewati al-bahar, melewati lautan, yaitu Laut Merah kalian sekarang.
Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu. Kemudian mereka Bani Israel itu diikuti dari belakang. Ada yang diikuti dari depan, ada ya. Diikuti dari belakang oleh siapa? Fir'aun wa junuduhu. Fir'aun dan juga bala tentaranya. Bagian wa adwan, dengan penuh kebencian kepada siapa? Bani Israel. Wa adwan, dan juga dengan penuh permusuhan. Bapak Ibu sekalian, Bani Israel itu zaman dulu itu jadi budaknya Fir'aun. Dia tidak punya negara, dia tidak punya, jadi budak Fir'aun dari dulu. Jadi sekarang dia ingin melebarkan kemana-mana. Itu memang ingin mewujudkan Israel Raya. Libanon dibom samping-sampingnya supaya nanti meluas-luas ya. Mudah-mudahan tidak jadi ini. Amerikanya insyaallah. Sebentar Pak, dipot. Kalau dipotong harus pakai kacamata Pak. Cakep lah, dikit gitu tua kan. Gitu Pak. Gitu. Iya. Tahan nafas gitu ya. Nanti nafasnya hilang gimana Pak? Tahan terus kan. Ini mohon maaf, saya masih min Pak. Kalau lihat jauh Ibu kelihatan, tapi kalau lihat dekat nggak kelihatan ini handphone ini. Masih min Pak saya itu. Iya. Makanya utangnya banyak, min terus ini. Hatta idza adrakahul gharaqu, sampai ketika Fir'aun itu tahu bahwa dia akan tenggelam. Qala, kemudian Fir'aun mengatakan, amantu, baru dia mengatakan aku beriman pada Allah. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Sesungguhnya aku beriman kepada yang diimani oleh Bani Israel. Zaman dulu Bani Israel itu imannya betul. Sehingga Fir'aun mengatakan bahwa ini amantu, aku beriman seperti imannya Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Coba Fir'aun katakan wa ana minal muslimin. Ibu muslim no mukmin. Fir'aun aja ngaku-ngaku kok boleh ya. Kemudian ayat 91, Al-an, kata Allah, sekarang ini kamu ngomong gitu. Kalau Jawanya gimana? Kalau meleh, apa meleh kayak apa? Meleh kayak apa ya? Meleh. Sekarang ini kamu baru ngomong begitu setelah mau tenggelam gitu loh, ya kan? Itu al-ana, kamu baru ngomong begitu. Waqad asaita, dulu kamu bermaksiat kepadaku. Kamu dulu mengakui aku, bahkan Fir'aun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, wa kunta minal mufsidin, dulu kamu sebagai orang-orang yang mufsid, orang-orang yang membuat kerusakan. Maka kata Allah, fal yauma, maka hari ini bukan hari ini Pak, dulu ya cerita Fir'aun. Fal yauma, maka hari ini, nunajika bibadanika, aku selamatkan kamu, bibadanika, dengan badanmu di sini. Jelas kata badan di sini. Badan itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ya, badan. Iya, badan itu asalnya bahasa Arab Pak, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu nggak ada. Yang ada itu bahasa Jawa, bahasa Sunda dicampur, bahasa Arab, bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia. Ya. Allah menyelamatkan, nunajika, aku selamatkan kamu, bibadanika, badanmu, litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadi ayah, untuk menjadi tanda-tanda kebesaran Allah, liman khalfaka, bagi orang yang hidup setelah kamu, bagi kita semua yang hidup setelah Fir'aun. Bapak Ibu sekalian, Fir'aun itu dalam sejarah Mesir lahir kira-kira 3 abad sebelum Masehi, dan berketurunan kira-kira 30 keturunan. Kalau satu keturunan umurnya 100 tahun, kira-kira berapa? 3 abad. 3 abad mereka. Nah, hal yang saya katakan, apakah Nabi kita tahu nggak sejarah Fir'aun? Bu, halo, masih hidup?
Iya, kalau sudah ngantuk minum dulu teh nasgitolnya diulangi. Sudah, Pak. Sudah habis. Habis. Oh iya, panitia tambah ya. Apakah Nabi paham nggak tentang sejarah Fir'aun? Paham. Paham. Apa Nabi pernah belajar sejarah Dari Al-Quran. dari Al-Quran? Artinya Nabi itu belum tentu paham. Nabi itu hanya mengucapkan wahyu Allah saja, tapi Nabi tidak paham. Kalau Nabi itu paham, berarti yang bikin Quran ini Nabi. Gimana ini? Nabi kita Muhammad SAW hanya balik menyampaikan kepada umatnya, ini Allah berfirman seperti ini. Tapi kalau Nabi ditanya, bagaimana Nabi itu hidup pada tahun 7 atau 6 Masehi, kemudian Fir'aun itu 3 sebelum Masehi. Berapa tahun itu? Hampir 10 abad. Dan Nabi tidak pernah mengerti sejarah Fir'aun. Kalau ada cerita Fir'aun, ada cerita-cerita para nabi, cerita-cerita masa lalu, itu menunjukkan bahwa Nabi itu tidak pernah membuat Al-Quran. Quran itu turun dari Allah. Nabi hanya disuruh untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi ini sesungguhnya bukan pelajaran bagi orang siapa? Orang Yahudi saja. Ini pelajaran bagi kita semua, umat Islam. Karena juga ini persoalan ini juga diberikan, disampaikan lagi oleh Allah dalam Quran, dalam surat Yunus 90 ini. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, sesungguhnya orang-orang kebanyakan ghafil, tidak paham. Orang itu sesungguhnya tidak mengerti tentang ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pertama yang harus kita tangkap dari ayat ini adalah bahwa Allah lah sesungguhnya yang menciptakan Quran ini. Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang Barat mengatakan bahwa Nabi itu yang bikin Al-Quran. Ini sudah terbantahkan. Nabi tidak pernah mengerti tentang Quran. Boro-boro mengerti. Nabi saja dikatakan Nabi itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Mana bisa Nabi mengerti? Kita sendiri tidak paham. Yang sudah modern begini juga tidak paham. Yang kedua, yang menguatkan kita semua, menguatkan akidah kita semua orang Muslim. Mengapa bulan Muharram dihormati? Karena ada peristiwa ini. Al-yawma nunajika, Bapak sekalian, nunajika bibadanika. Nah, sekali-kali nanti jamaah Miftahul Jannah ini pergi ke Mesir. Pak Rianto lagi yang antar, gratis lagi pendaftarannya, ya. Bayar berapa Pak ke Mesir sekarang Pak? Bolak-balik itu kalau sekalian umroh, ya sekalian umroh. Saya kemarin pas dapat 2023 dapat paket murah. Saya ada perjalanan dinas ke Mesir dan ke Saudi. Setelah itu teman-teman kok pada ikut, saya kok ikut boleh? Ya boleh-boleh aja pakai biaya sendiri. Kalau saya kan umroh abidin gitu ya Pak ya. Abidin atas biaya dinas gitu kan. Kalau kalian mau berangkat, ayo. Terkumpul itu dalam waktu singkat 25 orang kumpul. Ya udah. Jadi saya mimpin pasukan. Nah, ke Mesir dulu apa Saudi dulu? Mesir dulu. Kenapa? Ya kalau kita bermaksiat di Mesir nanti tobatnya di nanti tobatnya di Saudi lah, gitu kan. Hanya 5 hari di Mesir kemana-mana sampai ke Ahram, macam-macam lah ya di situ, ke piramid, kemudian ke beberapa kampus yang kita kerjasama sampai di Kanal Suez dan sebagainya. Kemudian setelah itu ke Saudi. Bapak Ibu sekalian, ada dulu namanya museum Mesir itu dulu cukup besar. Tahun 2006 saya pernah ke sana, masuk museum itu, saya mencoba keliling seminggu tuh nggak habis Pak. Melihat barang satu-satu itu udah habis seminggu itu. Saking besarnya, saking banyaknya warisan Fir'aun yang 30 tadi, 30 kerajaan tadi. Nah, tahun 2023 kemarin saya ke sana lagi. Ternyata
mumi Fir'aun itu yang dikatakan al-yawma nunajjika bibadanika itu, badannya itu dipindahkan ke museum khusus Fir'aun, namanya Farainah, jamak dari Fir'aun. Nah, zaman dulu Fir'aun yang disebutkan bertemu dengan Musa alaihissalam ini, yang ditenggelamkan, yang ngaku-ngaku muslim tadi, yang ngaku-ngaku iman setelah mau tenggelam tadi, itu ditemukannya gimana? Ada seorang, kalau bapak ibu buka YouTube ya, kan ini belakang YouTuber semua kan Bu ya. Halo Bu, kalau nggak bisa buka sama cucunya, cucunya panggil terus, tolong bukakan di YouTube bagaimana ditemukannya siapa? Fir'aun. Itu nanti ada keterangan di situ. Fir'aun itu ketika ditenggelamkan, mungkin kita tidak tahu, wallahu alam, sudah settingan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan, tubuhnya kemudian dibawa ke darat. Ketika para peneliti orang Prancis, saya lupa namanya, nanti di YouTube itu ada, menemukan salah satu Fir'aun itu, ternyata di sini, di tenggorokannya itu ada apa? Ada garam. Disitulah maka diteliti Fir'aun yang pernah di laut siapa dalam sejarah, siapa yang tenggelam di laut. Disitulah tertulis namanya Raja Ramses II, namanya Ramses, ada yaknya Ramses. Sekarang menjadi salah satu terminal di Mesir, namanya Ramses. Bahkan kadang-kadang diimalahkan Ramses. Kalau sudah Ramses itu terminal Ramses namanya. Di situ ada patung Raja Ramses besar. Dulu, sekarang sudah pindahkan lagi ke museum. Tadinya patung Ramsesnya di atas besar sekali. Mungkin tingginya bisa 3 kali tiang ini. Tinggi besar patungnya. Termasuk di Alexandria, bukan di Luxor. Bapak Ibu tahu Luxor? Iya. Kapan Bu ke sana? Saya antar sudah. Gratis pendaftarannya ya. Di Luxor itu kok patungnya itu Masya Allah tinggi besar itu. Itu semua ada di museum sana. Bapak Ibu sekalian. Nah, nunajika di sini, Bapak Ibu iman sama Quran kan? Aduh, masih diragukan ini. Bapak Ibu percaya sama Quran? Quran percaya? Quran percaya sama Ibu? Enggak. Ibu percaya sama Quran? Nah, ini harus percaya karena Allah sudah mengatakan al-yawma nunajjika. Hari ini aku selamatkan kamu bibadanika. Jadi Al-Quran tidak bohong. Muharram itu memang sering disebut peristiwa orang Yahudi memperingati Musa alaihissalam. Tapi Musa itu juga bagian dari sejarah umat Islam. Tahun 2006 saya bilang sama petugas, Mas, pakai bahasa Arab tapi kalau sebut Mas nggak paham ya. Saya bilang, mana itu Fir'aun yang Ramses II itu? Dilihatin, tapi masih ditutup sama kaca, kemudian pakaiannya masih pakaian putih waktu itu. 2023 saya ke sana lagi. Oh, jadi sudah museum Pak. Museumnya itu dibikin belok-belok, agak gelap. Ketemu Fir'aun lagi. Untung gak ada yang bangun ya. Terus masuk lagi Fir'aun lagi, masuk lagi Fir'aun lagi. Ketemulah Fir'aun yang saya temui tahun 2006 itu. Saya katakan sama petugas, saya uji dia. Ini siapa? Ramses II. Coba terangkan. Pakai bahasa Arab ya. Coba terangkan kenapa ini mengatakan Ramses II. Dia terangkan begitu. Dan juga ada tulisan Arab di situ di atas apa namanya? Mayitnya itu ada keterangan inilah Ramses II hidup tahun sekian dan inilah yang ketemu dengan Musa alaihi salam. Coba Bapak Ibu sekalian, dalam Quran dikatakan nunajjika bibadanika, badannya itu masih utuh Pak, masih utuh, kulitnya masih utuh. Kalau nggak percaya mari sama Pak Rianto saya antar, ayo. Iya. Kapan? Gratis pendaftarannya. Iya, tiketnya beli sendiri. Gitu. Inilah maka saya katakan di hari ini, di bulan Muharram ini, diperingati bukan hanya bagi Musa alaihissalam dan orang Yahudi, tapi bagi kita
kita mendapatkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bohong dengan kata-kata ini. Wallahu alam, sekarang Fir'aun masih sekarang dan akan sampai kapan? Sampai kapan dia akan bertahan kulitnya, dagingnya, tulangnya itu? Tapi saya yakin itu menjadi, dikatakan litakuna liman khalfaka ayat, akan menjadi ayat-ayat kebesaran Allah. Kita sudah menyaksikan kebesaran Allah. Ini salah satu trik Bapak Ibu sekalian, salah satu cara ketika ditanya, Bapak Ibu percaya Quran? Percaya. Betul ya? Ibu, bapak, ibu saja yang bilang. Bapak-bapak kan diam semua. Bapak ini udah banyak beban, jadi mau ngomong susah ya. Gak tahu beban apa. Bapak-bapak kan begitu. Menurut teori kalau ibu itu 20.000 kata setiap hari harus keluar. Kalau tidak keluar marah bawaannya. Bapak-bapak itu 20.000. Jadi kalau ibu nyerocos tuh bapaknya cuma diam. Ya. Terus. Kita aja. Wah, ibunya yang biasa keluar banyak kan. Nah, hari ini dan hari besok, bahwa ini salah satu mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran itu dari aspek ini disebut dengan mukjizat sejarah. Masih banyak ayat-ayat yang merupakan mukjizat sejarah seperti ini. Misalnya cerita tentang Rum, surat Ar-Rum ayat 1 sampai ayat. Nah, besok kalau ketemu lagi saya cerita ini. Kalau hari ini udah habis waktunya Pak ya. Kelamaan gak enak ceramah itu. Nanti selanjutnya kelamaan. Begitu juga ada ayat-ayat ilmiah. Banyak sekali ayat Quran itu yang mengisyaratkan isyarat ilmiah. Banyak juga yang mengisyaratkan kemukjizatan secara bahasa. Kata mukjizat itu dari kata ajaza, yu'zizu, artinya melemahkan. Maka mukjizat itu fungsinya adalah melemahkan musuh-musuhnya. Nabi Isa alaihissalam mukjizatnya apa? Menghidupkan orang. Yang menghidupkan siapa? Yang menghidupkan adalah Allah. Jadi ditempelkannya kemampuan Allah kepada Isa alaihissalam untuk bisa melemahkan musuh-musuhnya. Kenapa? Zaman itu kedokterannya sudah mulai canggih. Sudah merasa bahwa dirinya zaman itu orang-orang bisa menyembuhkan. Tapi tidak pernah ada orang yang bisa menghidupkan orang mati. Maka Allah kasihkan kemampuan itu kepada siapa? Kepada Isa alaihissalam, untuk mereka supaya tahu bahwa di atas ilmu itu ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghidupkan orang mati. Artinya melemahkan umat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, apa itu mukjizatnya? Ya, Fir'aun itu punya para penyihir banyak sekali. Punya baking, Pak. Tahu baking, Pak? Kalau ibu kan taunya baking powder ya. Betul ya? Taunya baking powder kan? Iya. Kalau Prabowo ada baking powdernya kan? Baking power. Baking powernya ada banyak gitu. Ya. Nah, Fir'aun itu punya para penyihir, dia punya ahli-ahli seperti itu untuk menjaga kerajaannya. Maka bagaimana cara Allah melemahkan mereka? Dengan mengutus Nabi Musa alaihissalam dengan memberikan tongkat, dan tongkatnya menjadi ular, dikatakan yalhaf. Yalhaf itu kira-kira lahap lah, kira-kira melahap semua ular-ular yang dikeluarkan oleh para penyihir Fir'aun itu. Para penyihir Fir'aun kagum, dia takut. Wah, dia betul-betul kaget. Di atas kemampuan dia ada kemampuan yang lain, lalu lebih tinggi lagi. Maka dia sudah mengatakan, saya beriman dengan Tuhannya Musa itu.
Tapi kemudian Fir'aun mengatakan, apa kamu katakan? Kalau kamu mengatakan iman pada Musa, saya sembelih kamu semua. Akhirnya iman lagi kepada Fir'aun, takut semua mereka. Itulah cara mukjizat itu, dengan cara melemahkan lawannya supaya beriman pada sebenarnya di balik Isa itu ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Di balik Musa itu ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang bisa melemahkan mereka semua. Bapak Ibu sekalian, itulah maka setingkat sejaman sekarang, secanggih apapun sekarang, memang manusia tidak bisa untuk menundukkan alam 100%. Walaupun Allah mengatakan wasakhkhara, aku tundukkan semua alam ini untuk manusia. Ada kata-kata sakhar dalam Quran. Maka walaupun kambing, walaupun gajah sebesar apapun, dituntun sama kakek-kakek umur 70 tahun masih nurut kan? Betul enggak? Itu bukti bahwa memang alam ini ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Coba kalau kambingnya, coba kalau gajahnya atau sapinya dikasih saja kecerdasan sedikit, mungkin terbalik, nanti kakek-kakeknya yang dituntun sama kambing. Tapi memang begitulah, semua diciptakan untuk manusia, ditundukkan untuk manusia. Bapak Ibu sekalian, dalam dunia modern pun sebenarnya kekuasaan Allah itu harus kita akui. Karena ilmu itu sebenarnya secanggih-canggih ilmu itu tidak bisa menguasai alam semuanya. Saya buka di internet, ada nggak sih pesawat nabrak pesawat, ada nggak? Banyak sekali Pak. Ternyata ahli siapa itu? Sekarang kan apa-apa pakai Google ya, pakai map gitu. Walaupun menyesatkan kan. Saya kemarin ke Jawa Timur dibawa tersesat sama map itu. Tadi pun pakai map ke sini. Ternyata tingtongnya di sana. Ada gang Pak di sebelah sana? Saya kebablasan dari sini, putar lagi baru nyampe ke sini. Tapi gangnya enak yang di sana apa di sini? Besar yang mana? Besar sini ya? Walaupun menggunakan map pesawat itu, tetapi kok bisa satu pesawat nabrak dengan yang lain? Itulah ilmu yang dikuasai manusia itu belum sempurna, belum apa-apa. Ketika Allah menghendaki berbeda, berbeda lagi. Ilmu didasarkan pada sesuatu yang pasti, maka ilmu itu meminta kepastian. Tapi sepasti-pastinya manusia tidak akan sampai kepada kepastian Allah. Kalau dalam filsafat ada namanya filsafat positivisme. Nah, ini kuliah filsafat sedikit Pak ya. Positivisme itu meminta kepastian. Misalnya begini, ini tiang ini tinggi atau rendah? Tinggi. Kenapa tinggi? Kenapa lebih tinggi? Karena lebih tinggi dari ibu kan? Ya. Tapi tinggi itu kan nggak pasti, betul nggak? Tinggi itu pasti betul. Nggak pasti, tingginya seberapa nggak jelas. Rendahnya seberapa nggak jelas. Itu ilmu nggak bisa begitu. Maka diciptakan alat ukur untuk kepastian. Tingginya berapa? 1 meter. Pasti kan? 2 meter. Pasti kan? Begitu. Itu positivisme namanya. Ilmu itu berdiri di atas keinginan kepastian segala sesuatu. Sehingga rumusan ilmu itu bisa diterapkan dalam teknologi karena mengambil sebagian kepastian itu. Pesawat itu kalau tidak pasti ya mana ada saya mau naik pesawat. Karena spekulasi antara hidup dan mati nggak mau kan. Rata-rata pesawat pasti jam segini nyampe di sana gitu kan. Tapi di balik itu semua ternyata alam tidak bisa dikuasai seluruhnya oleh manusia. Disitulah ada probabilitas, ada kemungkinan yang itu ada wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah bisa lebih dari itu. Yang berjalan adalah sunnatullah. Api itu panas, tapi ketika Allah merubah, kuni bardan, jadilah kamu api, bardan,
Dingin bagi Ibrahim, dingin juga api itu. Insyaallah. Jadi kekuasaan Allah ada di atas semua ilmu, di atas semua kemampuan manusia dalam menguasai alam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang hadir di masjid ini adalah orang yang sadar bahwa hidup ini nggak bisa. Hidup ini tidak bisa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagiannya kita berusaha, sebagiannya kita minta sama Allah, sebagiannya kita berusaha, sebagiannya kita doa sama Allah. Kesimpulan, kan 5 menit lagi. Karena tadi sudah dibisiki Pak, jangan lebih dari jam 9. Lebih jam 9 ngantuk, tidak khusyuk gitu ya. Apa kesimpulannya? 1, saya harus mengeluarkan sedekah 50.000. Nah itu kesimpulan pertama. Untuk Bu Sinta. Iya, nanti diambil di Pak Rianta ya. Beneran Bu, nggak basa-basi nih. Ya. Tapi jangan lupa 1 Muharram, 2 Safar, 3 Jumadil. Saya nguji pada apalah bangga ya, pura-pura. Rabiul Jumadil Sani, terus Rajab. Lah dikurangi nih 50.000-nya nih. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jangan Zulkaidah Bu, Zulqa'dah, Zulhijjah. 4 bulan haram apa saja? 1 Muharram, terus 4 bulan haram. Di dalam hadis yang mengatakan di 4 bulan Muharram ini semua amal kita dilipat gandakan, termasuk semua amal buruk kita pahalanya dilipat gandakan. Jangan dolimi, maka dikatakan jangan dolim pada diri sendiri. Kalau di bulan suci ini kita ternyata melaksanakan satu keburukan, nanti keburukannya pahalanya dilipat gandakan. Tapi kalau kita berlaku kebaikan, maka kebaikannya akan dilipat gandakan pahalanya. Makanya saya bersedekah pada ibu supaya dilipat gandakan, kira-kira begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau yang ingin 100.000 ketemu lagi nanti saya di pertemuan berikutnya ya. Tebak-tebakan ya Bu ya. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, bahwa Allah selalu menspesialkan sesuatu dan di situ ada kelebihan, ada fadilah, ada keagungan. Salah satu yang diagungkan dari bulan ini adalah bulan Muharram. Bulan Muharram salah satunya adalah kita diminta untuk berpuasa, khususnya pada tanggal 9 disebut dengan puasa Tasu'a dengan puasa yang Asyura. Bahkan di situ para ulama sepakat silahkan berpuasa di selain yang sunnah biasa. Kalau di bulan Muharram ada puasa apa? Senin Kamis itu sudah biasa. Ada Ayyamul Bid sudah biasa. Di hari-hari biasa selain itu disunahkan kita untuk berpuasa. Maka Nabi mengatakan afdalu asyami ba'da Ramadan adalah bulan Muharram. Syahrullahi Muharram. Yang ketiga, di balik peristiwa bulan Muharram, kenapa kita harus berpuasa? Dalam rangka mengagungkan hari itu. Karena di balik itu ada sebuah peristiwa besar. Yang peristiwa itu disebutkan adalah diselamatkannya Bani Israel ya dari kejaran Fir'aun. Cuman persoalannya seakan-akan itu miliknya orang Bani Israel. Tapi kalau kita runtut dalam Quran, sebenarnya itu adalah ayat-ayat Allah di sini ada dan menunjukkan kebesaran Allah dan menunjukkan kebenaran Al-Quran. Al-Quran mengatakan, jangan lupa Yunus 90, 91, 92. Al-yawma nunajjika, aku selamatkan badanmu. Dan sekarang badan Fir'aun masih ada. Itu menunjukkan kebenaran Quran. Mudah-mudahan menjadi penguat bagi keimanan kita semua. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan
Allah berikan keyakinan yang dalam, kehusuan kita dalam beribadah, dan kita semakin yakin insya Allah kita menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li zalil karim wa adil sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashwana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana la tada'lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaitaha ya Allah, illa qadaitaha ya Allah, illa qadaitaha ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi